Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Ayatu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala sunnata rasulih wa du'a al-huda wa dilalatal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terakhir kajian kita tentang kitab Risalatul Jamiah, kita sudah selesai daripada pembahasan yang mewajibkan mandi. Ya, ada berapa? Masih ingat? Ada 3. Ada 3. Oh, Korupsi. mandinya ada 3. Mandi ada 3. Mandi wajib, mandi sunnah, sama tidak wajib dan tidak sunnah. Ada berapa yang mewajibkan mandi? 1. Waduh, korupsi karai. Ada berapa? 4. Terus ada berapa? Sudah ada deh. Hah? Ada 6. Nah, Masya Allah ini. Ada 6 ya. Masa ada yang ingat semua? Baru 1 minggu ini. Ya. Baru 1 minggu sudah lupa sudah. Yang mewajibkan mandi. Itu ada berapa? Ada 6. Apa saja? Atas besar. Hah? Memiliki atas besar. Iya, pasti memiliki hadas besar. Ya, keluar mani. Oh, iya mani. Yang kedua, berhubungan suami walaupun tidak keluar. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahir. Yang keenam, mati. Kalau dia mati. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat pada diri kita sendiri. Kalau misal diri kita itu tadi itu ada pada diri kita tadi itu 5 hal tadi tersebut. Karena mati insya Allah nanti kan bukan kita yang mandi kan. Ya orang yang hidup itu yang mandikan. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang lagi hidup ini, 5 hal tadi tersebut jika terjadi pada diri kita, yaitu yang mewajibkan mandi itu, apa yang harus dia lakukan pertama kali sebelum dia mandi? Ya, sebelum dia mandi, itu ngapain? Ya, misal, contoh, misalnya ada kasus seperti ini. Ada orang mimpi basah jam 2 malam misalnya. Bangun, aduh basah, mimpi basah. Jangan tidur lagi. Ya, di garis bawah ini jangan tidur lagi dulu. Garis bawah nosret. Sudah. Kenapa jangan tidur lagi? Karena makruh. Ente tidur lagi, ya habis keluar mani tadi itu, habis mimpi basah atau apa-apa saja itu terjadi pada diri ente tadi itu yang mewajibkan mandi, jangan tidur dulu. Karena apa kalau tidur lagi? Makruh. Ya terus gimana, Beb? Ada solusinya enggak? Ada solusi apa enggak? Hah? Solusinya ente apa? Masuk kamar mandi, bersihkan kemaluan dulu. Ya, dari mani tadi itu bersihkan. Selesai bersih, walaupun tidak mandi dulu. Walaupun tidak mandi dulu. Karena misalnya mungkin malas. Jam 2 malam mau mandi, airnya dingin. Ya. Atau seenak, tidurnya masih enak, kasurnya ini sih empuk, ya. AC-nya sih apa? Dingin gitu. Cok main apa? Ramai gitu. Ya, AC-nya masih dingin, kasurnya sih empuk, bantalnya sih memanggil-manggil terus, ayo tidur lagi gitu. Ya. Sudah, enggak apa-apa. Ente bangun dulu ke kamar mandi. Ya, kalau bisa sunnahnya, kalau bisa kencing dulu. Kencing dulu. Paham enggak ini? Halo. Ya, kencing dulu.
Supaya apa? Sisa, kalau misalnya ada sisa di batangnya tadi itu ada sisa, keluar semua kalau ente kencing. Jadi jangan sampai ada sisa. Kalau ente mandi langsung, itu biasanya masih ada sisa tanpa kencing dulu ya. Mandi langsung, masuk kamar mandi, mandi langsung, belum kencing dulu. Itu biasanya ada masih sisa. Kalau misalnya keluar habis mandi, maka nanti ente ngulangi lagi mandinya. Bisa ngulangi mandi. Mandi lagi, wajib lagi. Makanya itu apa? Sunnah. Ya, katanya ulama, sunnah ente kencing dulu sampai tuntas. Karena nanti sisa-sisanya tadi ikut keluar dengan kencingnya. Selesai, sudah. Baru ente bersihkan sekarang. Area sekitar, area vital tadi itu ente bersihkan. Selesai ente bersihkan, wudu. Wudu seperti wudu sholat. Ya, itu rafal hadatsil asghar. Niatnya seperti itu. Kalau dia punya hadas kecil, ya kan? Tadi kan karena dia kencing, maka dia kan sekarang mempunyai hadas kecil. Paham dah ini? Halo, jangan ngomong sendiri. Ya, paham dah nih, Bro? Niat wudhunya dia, saya niat mengangkat hadas kecil. Karena apa? Karena dia kan tadi kencing. Sebelum membersihkan tadi itu area vital dan dia kencing. Nah, seperti itu. Ini belum mandi besar nih. Belum mandi besar. Seperti itu. Kalau dia misalnya tidak punya hadas kecil. Tidak punya hadas kecil. Contohnya seperti apa? Hah? Contohnya misalnya dia tidurnya duduk seperti ini. Tidur duduk, terus dia mimpi basah. Yang penting duduknya tadi itu terpenuhi syarat-syaratnya untuk tidak membatalkan wudhu. Maka dia punya hadas kecil saja. Punya hadas besar saja. Paham tidak ini? Punya hadas besar saja. Nanti dia masuk kamar mandi, ya, jangan diteruskan tidurnya lagi. Walaupun dia tidur duduk, mau tidur terlentang di kasur, jangan tidur lagi. Makruh tadi itu kan sudah disebutkan. Masuk kamar mandi. Kalau dia masuk kamar mandi kencing, maka sekarang dia baru punya hadas kecil. Enggak, ini misalnya langsung membersihkan kemaluannya tanpa memegang. Pakai selang misalnya, atau pakai apa misalnya? Sarung tangan. Atau pakai handuk. Dia sama megang gitu. Kan enggak punya hadas kecil. Dia bersihkan toh, tanpa kencing, tanpa menyentuh kemaluan. Ya sudah. Maka niatnya nanti selesai dia tadi itu membersihkan wudu kan habis itu, ya kan, tertibnya seperti itu. Wudunya jangan niat nawaitu rafal hadatsil asghar, karena dia tidak punya hadas kecil. Niatnya apa? Ya niatnya saya niat sunnah mandi. Saya niat sunnah mandi. Tapi ini seperti ini mungkin jarang ya. Ya kan? Rata-rata itu semuanya punya hadas kecil nanti. Karena ketika dia masuk kamar mandi kencing atau misalnya megang atau tidurnya terlentang, kan jelas nanti dia punya hadas kecil. Paham enggak ini? Karena kan tidur yang tidak terpenuhi syaratnya seperti misalnya tidur terlentang, itu kan nanti dia apa? Hadas kecil. Ya kan? Mempunyai hadas kecil. Paham enggak ini? Ya, tadi. Niat nanti wudunya nawaitu rafal hadatsil asghar. Selesai wudu seperti biasa dari itu, mau tidur lagi tidak apa-apa, terserah. Tidak mau mandi dulu, tidak apa-apa, terserah. Yang penting sudah dua hal tadi itu dia kerjakan, yaitu apa? Membersihkan, habis itu wudu. Mau tidur lagi terserah, bebas. Tidak makruh lagi sekarang. Paham ini? Ini poin yang pertama yang penting harus diketahui. Poin yang kedua, ketika ente berhadas besar, jangan menghilangkan anggota tubuh ente. Rambut jangan dipotong, kumis jangan dipotong, bulu badan jangan dipotong, bulu alat vital jangan dipotong, kuku jangan dipotong, rambut hidung jangan dipotong, tangan misalnya jangan dipotong juga. Karena apa hukumnya?
makruh, dan nanti akan menuntut di akhirat. Rambut ente, kuku ente, sudah anggota tubuh-tubuh itu, rambut-rambut semua yang dia potong hilang sebelum dia mandi besar, tapi dia potong dulu, itu nanti semuanya akan menuntut di akhirat. Dulu saya lagi hadas besar tidak dimandii, langsung dipotong sama A misalnya. Jadi saya sekarang punya hadas besar, saya menuntut sama A ini tadi itu, ada pengadilannya nanti itu. Iya. Jadi semua anggota itu nanti menuntut sama dia. Saya dulu dibuat mukul, tangannya siapa? Saya dulu dibuat mencaci maki, saya dulu dibuat melihat yang haram misalnya. Semua nanti akan menuntut di akhirat. Termasuk anggota tubuhnya dia nanti akan menuntut di akhirat. Ketika apa? Dia lagi berhadas besar, dipotong sama dia. Waduh, Beb, saya tidak tahu, Beb, sudah kadung dulu. Misalnya tidak belajar. Ini banyak ulama, banyak ustadz-ustadz, kenapa tidak mau belajar? Kenapa tidak mau tanya? Makanya itu, ini termasuk ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Setiap hari ini bergelut dengan ini semua. Ya enggak? Ada yang tidak pernah junub di sini? Tidak ada, semua pasti pernah junub. Ada yang tidak pernah hadas di sini? Tidak ada, semua pasti pernah. Ada yang tidak pernah buang kotoran di sini? Ada enggak? Ngaco enggak ada? Tidak ada. Semua normal, itu semua kebiasaan manusia. Makanya harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seputar ini tadi semua. Paham enggak? Nah, itu dua poin itu sangat penting. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai hadas besar. Sama dia misalnya bukan junub misalnya. Bukan junub, tapi haid. Tapi nifas misalnya. Jangan menghilangkan tadi itu. Jangan juga langsung misalnya mau tidur lagi. Tunggu. Dibersihkan juga darahnya. Baru nanti mau tidur lagi tidur, apa-apa. Karena misalnya tadi itu, karena saya katakan tadi itu apa di awal? Makruh melakukan hal tersebut. Sebelum dia bersihkan, sebelum dia wudhu. Itu ya. Kalau misalnya itu tadi dia mau tidur lagi. Tapi kalau misalnya dia masuk kamar mandi, sekarang mau mandi. Ya kan? Mau mandi sekarang. Sudah. Saya mau mandi. Mau sholat subuh. Jangan langsung sholat dulu, mandi dulu. Karena ente punya hadas besar. Ya kan? Mandi. Caranya gimana? Cara mandinya gimana? Ya wis ngambil air, jebur gitu. Ya enggak. Ada caranya. Cara yang diajarkan ulama yang paling efisien dan efektif ini caranya. Ini yang dikatakan guru-guru saya paling efisien dan efektif cara seperti ini tadi. Ada cara-cara yang lain tapi kurang efisien, kurang efektif. Ini cara yang paling efisien dan efektif ini. Seperti apa caranya? Masuk kamar mandi, tadi itu duduk, jangan berdiri gini. Kencingnya tadi itu ya, masuk kamar mandi kencing, jangan berdiri kencingnya. Karena kalau kencing berdiri dalam diet itu tidak ada hajat, makruh hukumnya. Kencing dalam keadaan berdiri kalau dia tidak ada hajat, hukumnya makruh. Jadi kencing itu diajarkan duduk sama Nabi. Kecuali kalau misalnya sudah tidak kuat, orang tua misalnya. Mau kencing duduk gitu, bangunnya nanti setengah mati, ya kan? Bangunnya susah. Kalau orang sudah tua atau sakit di kursi saja, ya sudah tidak apa-apa, kencing berdiri tidak apa-apa. Kalau sehat muda, aduh kencing berdiri enak, kencing berdiri. Makanya sekarang kayak di mall-mall itu kan semua berdiri. Ente cari yang duduk ada. Mau duduk gitu ya apa? Kan tidak enak kabeh. Ininya di atas gitu, di tengah-tengah. Repot. Sudah. Ya kan? Hajat itu kan. Sudah menjadi apa? Sudah tidak bisa. Mau gimana lagi? Mau dihancurno gitu. Taruh di bawah gitu kan tidak bisa. Tidak boleh kan. Sudah. Gimana lagi? Masa mau diimpet? Tak kencing sudah. Akhirnya penyakit nanti kena. Jadi penyakit nanti semua. Tadi itu ya, masuk kamar mandi, duduknya tahu ya caranya ya. Yang pernah disebarkan itu dalam video itu. Duduk seperti yang tahu kan? Jongkok itu. Nah itu. Duduk seperti itu tuh paling bagus. Untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran, kencing ataupun yang lainnya. Ya, duduk seperti itu paling enak. Itu jadi semuanya bisa keluar dan menggampangkan. Kencing. Selesai kencing, ya, habis itu dia bersihkan.
ketika bersihkan, ya ketika bersihkan, niat sekarang. Habis bersihkan tadi itu, pertama bersihkan biasa. Habis itu ente jangan pakai sabun dulu. Jangan pakai sabun dulu. Sabun nanti. Setelah habis niat, habis disiram-siram sudah niat juga, baru nanti ente pakai sabun. Jadi duduk, tadi masih dalam keadaan duduk, niat. Niatnya gimana? Niatnya saya niat mengangkat hadas dari 2 jalan. Dalam keadaan duduk, habis dia kencing dan bersihkan dulu pertama, habis itu ambil lagi canting, kemudian dia siram, berbarengan dengan siram dia niat. Berbarengan dengan siram dia niat. Saya niat mengangkat hadas depan dan hadas belakang. Paham? Wis bebas, nanti bersihkan itu, bersihkan lagi kedua kalinya tadi itu. Semuanya, selipetan, ya, selempetan tadi itu kenakan air semua. Paham enggak? Itu semua daerah selangkangan semua kena air semua. Ya kan? Jangan sampai ada yang luput. Jangan sampai ada yang enggak kena. Karena kalau misalnya ada yang enggak kena, nanti ini misalnya pas ketika ini caranya nanti itu, akhirnya butuh lagi untuk megang yang enggak kena tadi itu. Kalau misalnya alat-alat vital tadi, maka nanti punya hadas kecil. Makanya itu tadi caranya seperti tadi. Ketika duduk, bersihkan semuanya pakai niat tadi itu. Saya niat untuk mengangkat hadas dari 2 jalan. Hadas besar dari 2 jalan itu, jalan depan dan jalan belakang. Sudah selesai, bersih. Mau pakai sabun sekarang enggak apa-apa. Oh kenapa? Beb, enakan pertama kan pakai sabun. Enakan langsung pakai sabun. Itu kan sudah tak kirim kemarin. Memenya itu loh, yang dari siapa? Gus Baha. Paham enggak? Jadi kalau ente pakai sabun, itu nanti airnya bisa berubah gara-gara sabun. Sebelum ente menghilangkan najis, airnya bisa berubah karena sabun. Akhirnya bukan air mutlak lagi. Bukan air yang suci mensucikan. Tapi sudah bukan air mutlak tapi air lain, air sabun. Bisa enggak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Enggak bisa. Sudah. Wudu mengangkat hadasnya nanti itu tidak bisa. Jadi masih punya hadas akhirnya. Seperti itu. Baru jadi nanti setelah tadi itu cara seperti tadi itu, setelah niat dibersihkan semuanya, kenakan air semuanya, daerah-daerah situ semua selesai, baru sekarang pakai orang sabun enggak apa-apa. Habis itu bilas. Selesai ya. Area bawah sini selesai. Sekarang berdiri intinya. Ini sunnahnya, kita bahas wajib dulu. Ya, habis itu apa? Berdiri, ngambil air lagi, niat lagi sekarang. Ketika nanti mau nuangkan air gini, jadi niatnya bukan belum sebelum nyiram sudah niat duluan, jangan, tidak sah. Niatnya tadi ketika ngambil air, nawaitul wudu'a, jadi berbarengan dengan apa? Air tadi itu terkena daripada anggota tubuhnya dia, mulainya dari atas ya, dari sini. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil asghar, nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas besar dari tubuh saya. Nanti perlu diperhatikan di sini, tidak perlu megang lagi area-area vital tadi itu, jangan dipegang lagi karena tadi sudah kan, pas duduk tadi kan sudah, jadi sudah terangkat hadas bawah tadi sudah terangkat. Jadi nanti ketika berdiri sudah tidak usah, badan saja yang perlu gosok-gosok gitu atau bersihkan. Jangan megang-megang lagi. Jangan megang-megang area bawah-bawah sini yang bisa membatalkan atau bikin hadas tadi, hadas kecil tadi. Jangan sudah, karena sudah terangkat hadas besarnya sudah terangkat. Nah, tadi itu dengan niat tadi itu ketika awal tadi itu saya niat mengangkat hadas besar fardu karena Allah, wajib karena Allah SWT, biar pure, mandi seperti biasa. Ya, sudah. Yang penting apa? Diratakan airnya tadi itu ke seluruh tubuh. Tanpa tidak usah megang-megang lagi area-area vital, tidak usah dipegang. Mau kaki-kaki sini dipegang tidak apa-apa. Nah, mandi nih pertama kalinya ini tadi itu jangan pakai sabun dulu lagi. Mandi biasa, ser. Sudah ente apa? Ada 90%, 80%, 90%, 80%, ya.
merata ini ke seluruh tubuh sudah. Ya, perlu diperhatikan selempitan-selempitan yang gemuk-gemuk, sini-sini ujung-ujung mata, udel, ya pusar itu. Kemudian mana lagi? Sini telinga-telinga, sini lipetan-lipetan itu, sini-sini dalam-dalam telinga, ya. Itu biasanya tidak kena air di situ. Makanya apa? Harus diratakan ke seluruh tubuh. Sekiranya itu mendapatkan ya persenan berapa persentase? 90% atau 80% gitu, ghalabah 'ala dhon, itu air sudah merata ke seluruh tubuh. Sudah cukup. Tidak harus yakin. Tidak harus yakin air seluruhnya tadi itu terkena dalam tubuh tadi itu tidak harus yakin. Cukup ghalabatu 'ala dhon atau cukup ghalabatu dhon, yaitu 90%, 80% itu kan sudah ghalabatu dhon. Tadi itu. Seperti itu. Yang penting tadi itu ya, dia jaga area-area yang mungkin itu bisa tidak terkena air tadi itu harus dia ratakan. Seperti itu. Itu cara-cara yang wajibnya. Ada nanti sunnah-sunnahnya dalam mandi tadi itu. Itu wajib-wajibnya. Ini kalau mandi wajib ya. Mandi wajib caranya seperti itu. Kalau mandi sunnah nanti seperti misalnya hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari raya apa lagi? Sudah ada hari raya lagi sudah. Natal tidak sunnah mandi nanti. Ada apa mandi? Ya, itu kalau dia punya ya niatnya mengangkat hadas besar. Kalau dia hadasnya itu paling enak namanya itu rafal hadasil akbar. Sudah paling enak sudah. Jadi tidak perlu nanti menentukan saya meniat mengangkat hadas haid. Karena dengan niat saya niat mengangkat hadas besar, itu sudah mencakup haid, nifas, apa? Junub sama melahirkan sudah. Enak sudah. Saya niat mengangkat hadas besar. Tapi kalau dia niatnya enggak, saya niat mengangkat hadas junub. Sudah, junub tok yang terangkat. Kalau dia misalnya punya haidnya belum terangkat. Jadi yang diniati yang terangkat, yang tidak diniati tidak terangkat. Yang ditentukan niatnya yang terangkat, yang tidak ditentukan niatnya tidak terangkat. Dia harus dia niati. Ya paling enak tadi niat, saya niat mengangkat hadas besar, semuanya nanti terangkat semua. Hadas haid, hadas junub terangkat. Ya, wa yakfi ayyan wa an kulli fardin al-ghusla aw rafal hadatsil akbar. Jangan niat saya niat mandi. Nah, cukup, kurang ya. Saya niat bersuci, masih kurang. Niatnya tidak pas. Kurang. Harus ditentukan mandinya niat. Terus paling enak tadi, saya niat mengangkat hadas besar, terus paling enak. Itu bagi orang yang normal, sehat. Bukan orang yang beser. Kalau orang yang beser niatnya lain. Kalau orang yang beser niatnya lain. Tidak boleh dia niatnya, saya niat mengangkat hadas besar. Karena apa? Orang yang beser itu terus punya hadas terus. Keluar terus kan? Iya kan? Maka niatnya seperti apa? Saya niat untuk diperbolehkan sholat kayak, atau untuk diperbolehkan apa? Ibadah-ibadah yang wajib. Nah, seperti itu. Jadi niatnya untuk diperbolehkan. Saya niat mandi ini untuk diperbolehkan sholat, ibadah dan segala macam. Dia niatkan. Sudah. Jangan niatnya saya niat mengangkat hadas besar ya. Sudah cukup. Wis. Ngeluh kan. Lanjut apa enggak? Pusing kabeh iki sana. Ya sudah. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah memberikan barokah kepada kita semua. Semakin menambah apa? Ilmu kita tadi itu tentang apa? Ilmu syariat itu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semakin menjadi apa? Benar dalam ibadahnya, benar dalam apa? Mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Azam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Atau kalau ada pertanyaan sudah langsung tutup. Niat hadas besar yang pertama itu gimana? Kan setelah niat yang pertama, yang kedua kan
Iya, saya niat mengangkat hadas besar dari dua jalan. Iya, itu bahasa Arabnya apa? Oh, nawaitul ghusla, ya. Enggak itu lah. Apa? Langsung ini apa hadas besar? Iya, nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar an hadzainil mahallain. Seperti itu. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari an hadzainil mahallain. Tak tulis no ya, tak bawa pulpen tapi apa lali. Nah, tulis no ya. Tulis no bismillah. Ini niatnya. Ya kan kalau misalnya pas udah niat kan nggak boleh nyentuh area Pak. Iya, jangan tuh. Kalau misalnya di pada kesentuh terus di kan ada sekejapnya ada sedikit. Tangannya. Kita hilangin lagi pakai itu gimana? Iya. Iya, ente wudhu'i lagi sekarang. Tangannya perlu diangkat hadasnya. Hadas kecil karena ada hadas kecil. Kalau misalnya kesentuh itu Iya. pakai itu. Iya, kecuali kalau ente sentuhnya dari itu ada penghalang. Pakai kresek kayak pakai apa? Sarung tangan. Kan tersentuh kan enggak batal. Enggak punya hadas kan. Karena soalnya ada penghalang. Tadi itu. Nah. Mandi besar itu hukumnya itu panjang panjang. Nah itu kan nanti air masuk tuh sempurna. Iya. Belum mandi itu potong tuh hukumnya gimana? Ya itu tadi. Soalnya kan nanti kalau nggak sempurna kan nggak sah. Seperti tadi itu, memotong sesuatu sebelum dia hadas besar. Sebelum dia mandi hadas besar itu makruh. Karena apa? Nanti itu akan menuntut dia. Masalah daudur itu Apa? masalah daudur kalau nggak sah tapi kan nggak sah. Iya, tidak apa-apa. Dia ente sebelum misalnya ketika sebelum mandi, ente apa? Ente ambil apa? Canting, ente masukkan tangannya, ente bersihkan dulu. Belum niat mandi nih, nanti masih bersihkan aja. Sudah. Itu yang kaki. Hah? Kaki katanya. Iya, makanya itu. Sama aja. Iya, semua. Makanya itu perlu dipotong kuku, apalagi sekarang hari Jumat, sunnah motong kuku tadi. Hari Jumat, hari Senin, Kamis itu sunnah. Ya, Senin, Kamis, Jumat itu sunnah. Tapi katanya ulama kan ada riwayat yang mengatakan ada hari-hari tertentu itu kalau nanti misalnya motong kuku itu tidak bagus. Ya kan pernah dengar? Hari-hari tertentu itu kalau motong tidak bagus. Tapi kata gurunya saya itu tidak. Pokok kalau misalnya kukunya nanti panjang, sudah panjang itu ukurannya gimana, Beb? Panjang apa enggak? Umumnya dikatakan panjang apa enggak? Umumnya dikatakan panjang apa enggak? Oh ya sudah panjang. Sudah, itu panjang. Sunnah dipotong walaupun bukan hari Senin, walaupun bukan hari Kamis, walaupun bukan hari Jumat. Karena nanti kalau misalnya nanti nunggu hari Senin, iya nanti hari Senin dilupakan sama setan. Terus nanti nunggu hari Kamis, iya kalau ingat nanti bisa dilupakan lagi. Terus akhirnya kayak gitu terus katanya gurunya. Yes, pokok ingatnya saat itu juga langsung potongan biar nanti. Jadi kalau melakukan hal kebaikan itu langsung segera, jangan ditunda-tunda. Orang dulu itu sampai pas ketika mau sodakoh, oh iya saya ada sodakoh, lagi di kamar mandi dia. Ingat mau sodakoh lagi di kamar mandi. Ini anak kalau keluar bisa berubah pikiran ini. Akhirnya manggil anak ya apa? Anaknya dipanggil, Fulan. Itu keluarkan sodakoh sama A. Loh Pak, ya enggak keluarkan sekarang. Nanti aja habis keluarkan, enggak sekarang. Apa takut nanti lupa berubah pikiran setelah keluar kamar mandi. Akhirnya langsung dilaksanakan tadi. Ya. Jadi kalau melakukan kebaikan itu jangan ditunda-tunda, langsung sekarang gitu. Biar tidak lupa, biar tidak dilupakan. Ya. Apa?
tidak mandi besar kan tidak apa gitu. Ya. Tapi ya selama tadi itu seperti tadi tuh. Apa habis dia itu punya hadas besar tapi itu tidur lagi. Kalau misal dia tidur nggak bangun lagi, Ya sudah, salahnya dia. nah itu mayatnya gimana gitu? Ya dimandiin kan. Nanti wadah Terangkat hadas besar dia. ya, ketika mandikan jenazah nanti kan terangkat. Mandi jenazah itu kan hadas besar kan. Tapi meninggal dalam keadaan hadas. Iya, berhadas besar. Ya umumnya orang itu rata-rata kalau mati misalnya habis itu meninggal ya sudah punya hadas karena sebab apa? Ya mati itu kan punya hadas besar, orang mati itu punya hadas besar. Dan hadas kecil karena tidur tadi itu. Makanya apa? Kok punya hadas besar? Makanya itu apa? Dimandikan. Mandi itu untuk mengangkat hadas besarnya dia itu yaitu mati tadi karena sebab penyakit. Bisa ada lagi? Tidak ada. Harel. Tidak ada. Oh, enggak, ya. Ya sudah kalau tidak ada sudah ya. Tutup ya penutup. Oh ya lagi. Ini saya pernah gini, misal saya ini habis keramas, kemudian habis keramas ini ambil, tapi tidak mandi besar, terus tiba-tiba biasanya itu gini, saya mau mandi besar, keramas itu karena jaraknya pendek, keramas awal sama keramasnya kan nggak habis keramas, tapi saya itu biasanya adatnya seperti itu. Keramas yang kedua ini rasanya rambut ini kayak kering, kayak nggak basah, walaupun Rasanya ya. iya tadi, Rasanya. jadi nggak terlalu basah kayak keset gitu loh, kayak rusak gitu rambut rasanya. Terus? Itu sebetulnya air itu meresap atau enggak ke rambut? Ya, ente sekarang dalam diri ente gimana perasaan itu? Ragu apa 90% air sudah sampai di situ ke kulit kepala. Apakah gimana? Kalau saya rasa sih 50%, saya rasa rasanya ini berapa? Persennya berapa kira-kira? lebih masuknya sih dia tuh di atas 80%. Ya sudah. Cuma Kalau rasanya dia Tuhan. kayak cepet kering gitu loh. Iya, tidak apa-apa. Itu kadang setan suka mempermainkan manusia di kamar mandi, sholat. Dibikin orang nanti lama-lama akhirnya di kamar mandi. Dibikin lama-lama nanti wudhunya gara-gara setan. Yang penting itu sudah ada 80%, 90%, walaupun Tuhan sudah. Jangan diikuti tadi itu. Kadang setan suka bikin was-was. Bisa. Tambah. Hah? Sudah paham ya ada yang kumpul. Yang perempuan dah. Mana? Coba enggak tentukan. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله